Enaknya jadi apa, Pak? Enteng jawaban ayah saya, Pak. Ya paling enggak jadi dokter lah, Nak. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kita untuk istiqomah sampai akhir hayat kelak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita kelak dapat syafaatnya. Para jamaah, sebelumnya perkenalkan sekali lagi, nama saya Wigit. Saya seorang ahli bedah. Jadi pekerjaannya memang bersimbah darah. Jadi kalau jenengan lihat darah pusing, kalau saya lama tidak lihat darah pusing saya, terutama istri saya. Alhamdulillah saya saat ini juga sebagai Ketua Umum Perhimpunan Klinik di Surabaya. Jadi klinik-klinik itu ada perkumpulannya, Pak. Klinik spesialis, klinik umum, kemudian klinik kecantikan, itu punya wadah namanya PKFI. Saya ketua umumnya di Surabaya dan kebetulan juga merangkap sebagai ketua satu di Jawa Timur. Namun demikian, alhamdulillah saya juga pernah sebagai pegawai negeri. Jadi saya 15 tahun jadi pegawai negeri, pernah dinas di Timur Timur 2 tahun, di Sampang praktek 4 tahun, di Jombang 2 tahun, dan berakhir mengundurkan diri sebagai pegawai negeri. Satu tok alasannya akhirat. Ya. Dan akhirnya saya mendirikan namanya Klinik Bedah Surabaya. Karena orientasinya akhirat, maka insya Allah kalau ada pasien hernia, baik itu punya BPJS atau enggak penting, saya tidak kerja sama dengan BPJS. Pokoknya ada surat keterangan tidak mampu dari takmir masjid manapun atau musola manapun, insya Allah saya operasi gratis sampai sembuh. Jadi niatan itu akhirat. Nah, kenapa demikian? Sesuai dengan nasihat Allah, Pak. Kalau jenengan rata-rata, ini pengalaman dari pasien saya, kalau datang ke dokter misalnya sakit kanker payudara gitu ya, kemudian datang ke saya pengen operasi, saya tanya, Bu, datang ke saya pengen operasi ya? Iya dok, ke dokter bedah itu mesti pengen operasi. Apa tujuannya? Apa pengen sembuh? Iya pengen sembuh, pengen sehat. Bener atau salah kira-kira? Ya kurang tepat, kurang tepat. Sama dengan saya umur 65. Hobi badminton sampai detik ini. Akad nanti jam 6 badminton. Seminggu 3 kali. Kalau tujuan saya sehat, ternyata kira-kira bener enggak? Biar saya badminton itu biar sehat. Ternyata kurang komplit. Ya, kurang komplit. Ini harus kita rubah, Pak. Maka dari itu mulai sekarang coba renungi ya firman Allah, surat Hud. Surat Hud itu surat ke-11. Ayat ke-15 dan 16. Kalau kita renungi bisa merubah mindset kita, Pak. Apa itu yang 15? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridul hayatad dunya wasinatan wa fi ilahin akmalahum fiha wa hum fiha la yubqasun. Ya, saya ketua takmir, Pak. Saya imam masjid. Saya juga
Pernah jadi ketua yayasan, membawai 2 masjid, 1 musola selama 15 tahun. Kemudian saya ditunjuk jadi ketua takmir, imam masjid. Saya lepas ketua yayasannya. Ternyata nikmat jadi ketua takmir itu. Jadi imam harus banyak menghafal gitu ya. Jadi kalau artinya tadi, barang siapa menghendaki dunia Pak, dan perhiasannya, sehat itu dunia Pak, ya, maka Allah kasih sempurna apa yang dia usahakan tadi, tanpa dirugikan sedikit pun, dituruti. Jadi kalau jenengan kanker payudara, datang ke dokter bedah, minta operasi, mau sehat, mau sembuh, dituruti Pak. Jenengan olahraga, ya, kemudian pengen sehat, dituruti. Tapi lah ini tidak enaknya, diancam Pak. Ayat ke-16-nya, ulaika ladina laisa lahum fil akhirati illan nar wa bitama sunau fiha wa batilum makanu ya'malun. Kalau tujuanmu tadi cuma itu dunia, tak turuti kata Allah. Tapi zong di akhirat Pak, tidak ada gunanya itu, hapus palanya, tempatnya di neraka. Jadi harus bagaimana niatan? Nah ini niat ini jangan sampai akhir hayat kita salah Pak. Harus selalu dikaitkan dengan akhirat, jangan dunia. Jadi kalau jenengan sakit, datang ke dokter, pengen sehat, tambahi niatan itu agar saya khusyuk dan kuat beribadah kepadamu ya Allah. Lah itu, jadi harus ada embel-embel akhirat. Itu sederhana, tapi itu nasihat Allah Pak. Jangan tergoda fadilah dunia. Contoh, jenengan sodako. Biasanya pasien-pasien saya itu kalau habis dioperasi saya tanya, sodakonya meningkat. Ada orang sakit, sodakonya meningkat. Kan biasanya rata-rata begitu Pak. Kalau ditanya pengen apa? Pengen sembuh, pengen sehat. Atau begini, jenengan rajin sholat duha agar apa? Rizki lancar, pekerjaan lancar. Biasanya kan begitu. Ya. Ternyata eman-eman Pak. Kalau kita hayati ayat tadi, eman-eman. Kalau tujuannya hanya dunia, karena dituruti tapi zong di akhirat, tidak ada artinya. Sama dengan jenengan sodako. Kemarin di masjid saya, ya ada yang sodako lagi sakit. Begitu saya tanya, pengen apa? Pengen diberi kesembuhan sama Allah. Lah, kira-kira ya tidak pas lah. Ya. Karena apa? Kalau kita buka surat Al-Munafikun, itu surat 63 Pak, ayat ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli hayatikumul mautu wa yaqula rabbi laula aqartani ila azalim qaribin fa as-sadaqah fa akum minas sholihin. Jadi memang kita itu diperintah Allah untuk berbagi Pak, dengan sebagian rezeki yang diberikan Allah. Agar apa? Tidak menyesal saat kita mati nanti, minta ditunda, hanya pengen satu Pak, sodako, agar menjadi manusia yang soleh. Saya ayat tadi Pak, betul-betul menghayati Pak. Karena apa? Saya ngalami Pak, nanti saya ceritakan. Maka dari itu ingat, sodako tidak usah pamrih, tidak usah pamrih dunia. Ya, nanti nyesel kalau jenengan merasakan sakaratul maut, nyesel Pak, pengen itu. Maka dari itu
Hari ini kita awali dengan merubah mindset kita ya. Pertama ya, niatan itu harus selalu dihubungkan dengan akhirat. Kemudian kalau sedekah atau melakukan kebaikan lain wis lah lillahi ta'ala saja, lillahi ta'ala. Jadi tidak ada beban, tidak pamrih, gampangannya tidak pamrih, apalagi pamrih dunia, kecuali pamrih akhirat insya Allah manfaat. Karena tadi ayat tadi kita disuruh pamrih akhirat Pak. Contoh lagi, saya ngasih contoh kalau tidak melakukan dosa Pak. Kalau diantara contoh ini fadilah Pak, fadilah akhirat. Kalau diantara maghrib dan isya kita baca surat As-Sajdah, insya Allah nanti di padang mahsyar itu akan mengembangkan sayapnya Pak, melindungi kita dari panasnya terik padang mahsyar. Nah itu boleh jangan lakukan. Dan kalau tidak hafal ya dibaca, baca Al-Quran, sujud tilawah. Kalau di masjid saya tiap Jumat subuh saya baca itu, tapi saya sendiri tiap hari Pak maghrib sebelum isya baca itu. Karena apa? Saya pamrih akhirat, pamrih akhirat. Maka dari itu karena waktunya sempit, kita bahas saja yang ada kaitannya dengan kesehatannya, surat As-Sajdah Pak. Surat As-Sajdah ayat ke-5 sampai ke-9. Jadi sedikit ayat saja. Karena ini penting. Ayat ke-5, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dialah yang mengurus urusannya dari langit ke bumi, dari atas ke bawah. Ini kira-kira Allah mengutus malaikat ya. Dan urusan itu kembali lagi ke atas dalam waktu 1 hari, tapi menurut perhitungan kita sama dengan 1000 tahun. Artinya apa? Hebat Pak, belum ada kecepatan secepat itu, ya, belum ada kecepatan secepat itu. Dan kita kecil sekali kalau jenengan lihat naik pesawat, mungkin banyak yang sudah pernah naik pesawat. Perhatikan, kita itu kecil sekali. Atau buka di YouTube bahwa bumi ini lama-lama kalau dilihat dari jauh tambah kecil. Jadi kita itu tidak ada artinya sebenarnya, tidak ada artinya. Ayat berikutnya, zalika alimul ghaibi wasahadatil azizur hakim. Yang demikian itulah Tuhan Pak. Jadi kalau mau mencari Tuhan itu ya yang hebat, ya yang tidak mungkin manusia makhluknya bisa menyamai. Yang mengetahui gaib dan nyata, dia lagi maha perkasa, lagi maha penyayang. Jadi kita di dogma ya ada gaib, ada nyata. Contoh gaib itu apa? Kira-kira ada yang tidak percaya gaib enggak Pak? Harus percaya, karena salah satu syarat kita seorang muslim itu harus percaya yang gaib. Malaikat gaib, Allah gaib ya, jin gaib, ya, banyak hal yang gaib Pak. Contoh lagi yang gaib, biasanya di dalam Al-Quran dan hadis yang gaib itu diinfokan Pak, karena kita tidak tahu. Contoh dan diajarkan. Contoh, kita tadi memang melakukan sholat, ya kelihatan gerakannya. Tapi makna itu gaib. Karena apa? Menghadap yang gaib, yang maha gaib. Makanya harus diawali dari yang gaib. Apa? Wudu. Jangan bisa di dunia kesehatan itu tidak bisa dimengerti Pak, antara suci dan bersih.
Kalau kita sebelum menghadap yang gaib kan berwudu ya. Nah, wudu itu suci Pak, mencapai kesucian. Kenapa kok nun sewu yang dibasuh kok ya itu gitu? Kok enggak yang bagian lainnya gitu? Itu diajarkan karena itu gaib. Kemudian kita melakukan sholat gerakan yang gaib. Ya, kenapa kok enggak pakai gini-gini gitu ya? Yang lebih indah misalnya. Ya, karena itu diajarkan. Contoh lagi, kita sering tidak memperhatikan sop. Tidak percaya kita kalau di antara sop renggang itu ada setan. Diajarkan Pak, beritahu. Makanya jaga rapat gitu. Itu tanggung jawab siapa? Imam. Makanya waktu saya jadi imam masjid waktu COVID itu berat. Kalau ingin jadi makmum saya diwajibkan rapat. Padahal saat itu renggang semua. Maka dari itu daripada bingung saya mengundurkan diri sebagai imam, jadi makmum saja. Karena itu nanti khawatir di akhirat nanti dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Itu tanggung jawab imam gitu ya. Terus yang kedua, ini yang mungkin masukan saja karena saya juga ketua takmir, jadi imam masjid. Doa itu gaib Pak, tidak perlu masuk akal. Doa itu gaib, tidak perlu masuk akal. Dan doa yang paling canggih menurut jenengan apa Pak? Apa Bu doa yang paling canggih? Kapan kita berdoa paling ampuh kira-kira? Saat dekat dengan Allah. Kapan saat dekat dengan Allah Pak? Saat sholat. Yang sering saya ingatkan ke pasien-pasien saya, kalau ada kanker yang tidak terselesaikan, yang penyakit ruwet Pak, saya tanya, bagaimana sholat jenengan gitu. Kalau jenengan duduk di antara dua sujud, apalkan doanya Robbi firli, saking apale. Kadang-kadang cepet-cepetan Pak. Cepet-cepetan apalagi kalau kita berjamaah imame ngebut. Nah, pada apal Robbi firli langsung. Padahal coba renungi itu. Redaksional itu indah Pak. Jangan masuk ke hati enggak. Masuk ke disadari enggak saat baca itu penting. Rabbi firli, ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Ini sangat personal. Doa di antara dua sujud itu personal Pak. Personal itu maksudnya sangat pribadi. Kita kembali kepada Allah, model apapun di dunia. Kalau doanya misalnya dosanya banyak, enak enggak? Enggak enak, percuma. Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa saya. Begitu sudah minta diampuni dosanya, baru pantas minta disayangi. Warhamni. Itu masukkan ke alam sadar saat melakukan doa itu Pak. Jangan hanya hafal. Kalau hafal ya tidak ada gunanya. Coba nanti jenengan, itu persoalan kita ya, bukan persoalan orang lain, persoalan pribadi. Wajburni, habis itu setelah minta diampuni dosanya, disayangi, mulai ya merayu Allah. Tapi Allah itu sudah senang kalau kita rayu, kita mintai gitu ya. Wajburni, jeburkan, tutupi aib saya ya Allah. Karena model apapun kalau dibuka aibnya Pak, sebentar memalukan.
Makanya minta ditutupi aibnya. Saya banyak aibnya. Saya selalu minta, saya sadari waktu duduk di antara dua sujud, wajeburni ya Allah. Baru kalau aibnya sudah ditutupi, pantas minta diangkat derajatnya. Warfa'ni. Nah bayangkan derajat tinggi, tahu-tahu aibnya dibuka. Malu Pak, malu. Banyak itu contohnya di negeri kita. Baru minta rizki, warzukni. Nah, cuman ingat derajat tinggi, rizki banyak, yang model apa untuk kehidupan kita? Wadini, minta petunjuk. Kalau enggak, banyak uangnya maksiat. Derajatnya tinggi, korupsi. Ya, jadi makanya wadini itu penting. Ya, wadini penting. Rumah banyak, istri cantik, anak banyak, males ke masjid, nah, tidak dapat petunjuk, makanya wadini penting. Tapi semua itu angel, sulit dilakukan kalau tidak sehat. Wa'afini ya Allah, beri saya sehat ya Allah. Percuma kalau kita tidak sehat, sulit Pak ibadah. Ya. Wa'fu'ani, maafkan saya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, para jamaah, ingat itu sudah berapa kali kita lakukan. Kalau hanya berlalu begitu saja, zong nanti, tidak berarti Pak sholat kita. Karena apa? Rasulullah sendiri setelah sholat fardu yang diperbanyak zikir, ya, yang diperbanyak zikir. Kalau apa kita berdoa ya tidak masalah, tapi kan saya bilang itu Rasulullah gitu ya. Tapi kita kadang-kadang kebalik, yang diperbanyak adalah doanya. Padahal kita sholat berapa kali, duduk di antara dua sujud, berlalu begitu saja. Ini yang sering saya ingatkan ke pasien-pasien saya. Kenapa? Biar saya juga ingat terus gitu. Jadi doa ini goib. Saya kasih contoh yang kegoiban doa. Karena saya mengalami Pak. Saya lahir di Lumajang Pak, di bawah Semeru. Gelap, dingin, dulu dingin, sekarang agak tidak dingin. Ayah saya guru SD, tidak punya sawah ladang. Ibu tidak bekerja, anaknya banyak. Ayah saya tahu persis saya Pak, banyak utangnya. Jadi dia kalau kerja itu lewat banjiran Semeru, ya sepedanya ditengguluk, sepeda pancal, enggak punya sepeda motor. Tapi herannya anaknya disekolahkan, dipilihkan sekolah yang terbaik. Jadi saya SMP itu di kecamatan saya itu ada SMP-nya, tapi di sekolah ke SMP kecamatan sebelah 12 kilo. Menjadi persoalan kalau tengah bulan agak seret, sangunya habis. Karena saking kepinginnya saya sekolah, jalan kaki Pak, 12 kilo Bu, 12 kilo jalan kaki. Berangkat waktu subuh ya. Kalau anak sekarang sakit, saya tambah sehat, lewat kuburan gitu ya, tidak takut. Sudah dalam kondisi demikian, ayah saya bilang, nak, anak-anaknya bapak jangan ada yang jadi guru ya. Susah, guru saat itu Pak. Kalau guru sekarang kan sudah bisa nyicil macam-macam ya. Enaknya jadi apa Pak? Enteng jawaban ayah saya Pak. Ya paling tidak jadi dokter lah nak. Hah? Non saya Bu, atasannya nyekolahkan saya aja, empot-empotan. Anaknya tidak boleh jadi guru, suruh jadi dokter. Saya ndredeg Bu, dapat jawaban itu. Ya Allah, kira-kira mau dijual saya. Saya merasa GR, soalnya paling ganteng gitu kan. Waduh, laku mahal ini.
Tapi ayah bilang, nak, kalau kamu pengen jadi dokter, jangan minta ke bapak ibumu. Bapak ibumu miskin. Waduh, tambah gerdek saya. Tapi ingat nak, kita punya andalan. Siapa? Allah. Mintalah kepada Allah nak, jangan malu, jangan ragu. Deketi Allah. Loh ya apa pak carane? Kita kan sudah sholat gitu. Ayo tengah malam kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau malam hari pak, pintu itu dibukai, ibu ya mungkin tidak takut maling, malingnya mau ngambil apa gitu ya. Jadi pintu dibukai, digiring pak, termasuk ibu, anak-anaknya kecil-kecil itu ke halaman. Sholat tahajud di halaman pak, gelap gulita dingin. Kita protes, pak, ngapain sholat tahajud di luar? Sekarang tidak musim ya. Di dalam aja. Ayah itu guru yang bijak. Nah, kalau sholat di dalam bisa jadi malaikat tidak mau datang. Karena saya pak dapat tugas dari sekolahan itu membuat prakarya. Prakarya itu apa ya, kerajinan tangan dari tanah liat patung-patungan. Katanya ayah tidak dilarang karena itu tugas sesama guru. Tapi malaikat tidak mau datang. Jadi eman-eman sekalian aja di luar. Apa yang terjadi saat itu pak? Saya berdoa, ya Allah, jadikanlah saya seorang dokter yang soleh. Gitu. Adik saya, mas, cita-citanya pengen minta apa mas? Jadi apa mas dokter? Aku melok omong gratis saya itu. Apa yang terjadi? Saat itu tidak masuk akal, tapi sampai sekarang anak cucunya 18 yang jadi dokter pak. Loh, bagaimana caranya? Tidak usah pikir, itu ranahnya Allah ya. Tidak usah dipikir. Kalau diceritakan sehari tidak habis itu. Jadi itu gaib pak. Maka dari itu saya nun sewu mengalami yang gaib itu banyak. Contoh ini mungkin manfaat ya bu. Ada pasien saya waktu mau saya operasi di rumah sakit. Waktu itu saya mau operasi di rumah sakit Lantamal 3 yang sekarang jadi Lantamal 5 pak. Di Perak sana. Ada pasien dari Sumeneb. Saya visite karena besok paginya mau saya operasi. Lu kok nangis terus? Nangis terus. Karena operasinya kanker payudara, dia. Nangis terus pasiennya. Kemudian saya tanya, Bu, kenapa? Ya enggak kenapa dok. Terharu saja saya. Ibu takut tak? Enggak gitu. Nah kok nangis gitu? Kok nangis? Ya saya ya terharu saja dok kalau mau dioperasi dokter gitu. Gini bu, ibu putranya banyak ya, kok rame di luar? Iya itu anak-anak saya semua dok. Coba bu, ya, minta doa kepada putra-putrinya bu, kumpulkan semalam itu untuk berdoa. Rupanya saya ngomong itu ya, saya pikir untuk menghibur beliaunya pak. Tapi apa yang terjadi? Begitu dilakukan saat saya awal-awal jadi dokter bedah tahun 98 pak. Begitu pagi saya hampiri untuk mau derek ke kamar operasi, kaget saya pak. Hilang pak, demi Allah hilang. Hilang penyakitnya itu loh hilang. Ya tidak jadi operasi. Nah ini akhirnya menuntun saya ke pasien-pasien lain sampai sekarang. Ya, kalau ada pasien misalnya, biasanya ibu-ibu, bapak-bapak itu kalau punya penyakit, apalagi yang serem-serem itu kan dirahasiakan ke anak-anaknya ya.
Minta doanya kemana? Ke kiai, kemana-mana. Padahal menurut saya Pak, doa anak soleh-solehah ini penting. Sebelum bapak meninggal pun itu didengar Allah. Apalagi anak-anak kita insya Allah dosanya tidak koyok kini banyak. Mereka masih terbatas lah dosanya. Didengar Allah Pak. Makanya kalau ada pasien mau kemo, tidak mempan. Jadi kalau habis operasi kanker payudara itu kan sesuai dengan hasil imunohistokimia labnya itu ya, perlu kemo atau tidak. Kadang-kadang kemo itu tidak selalu mempan Pak. Maka kita nasihatkan ke pasien minta doa anak-anaknya. Ternyata ngefek gitu. Nah ini mungkin jadi pelajaran. Kalau kita dalam keadaan ada masalah, anak beritahu ya, apalagi masalahnya tidak selesai-selesai, doa kita tidak dengar Allah, katakan gitu lah. Tapi doa anak ternyata jos Pak, cespleng betul itu. Makanya mendidik anak menjadi soleh-solehah itu penting. Tapi kemudian ada pengalaman, Pak. Pengalaman waktu saya pendidikan spesialis di Dr. Stomo, Pak. Saya sudah mau lulus, jadi sudah chip itu sudah mau lulus, Pak. Ketemu pasien kanker payudara. Biasa pasien itu tanya ke dokter, "Dok, penyebabnya apa?" Rata-rata pasiennya tanya begitu Pak. Saya terangkan panjang lebar. Ya. "Dok, kenapa kok kankernya di sebelah kanan atas punya saya ya Dok?" Saya terangkan panjang lebar Pak. Statistik segala macamnya, aliran darah, limfo segala macam lah. Ya. Tanya lagi pasiennya, "Dok, kenapa kok enggak yang bawahnya Dok?" Wah, saya masih muda Pak, pasiennya muda cantik. Wah, semangat saya terangkan panjang lebar. Saya pikir sudah puas karena semua yang di otak saya sudah saya keluarkan untuk jawab pertanyaan itu. Lah kok tanya lagi Pak pasiennya, "Dok, kok enggak sebelah kiri ya Dok?" Hah? Kaget saya. Pertanyaan simpel itu, kenapa kankernya sebelah sini, kanan atas, ya, enggak bawahnya, enggak sebelah kirinya. Pertanyaan simpel itu saya tidak bisa menjawab, Pak. Kaget saya. Ilmu yang saya pelajari saat itu murni dari barat. Dengan pertanyaan simpel, kaget. Langsung saya mengkeret. Kenapa ya? Lah iya Dok, kalau dipikir kok duduk susune tonggo kuai Dok, mateng aku. Kan makan kita sama ya Dok. Saya diajari pasien Pak, makan kita sama. Lah kok susu saya, payudara saya, kok enggak payudara tetangga saya sebelah Dok? Enggak bisa dijawab Pak itu Pak. Langsung saya tobat, tidak mekitik lagi. Tapi apa? Saya masih punya andalan Allah. Saya jawab begini, "Lah iya Mbak, dulu ada ndak?" Ndak ada Dok. Duh, kok tahu ndak ada? Ya tiap 5 hari setelah menstruasi saya periksa zong Dok, ndak ada. Wah kaget saya. Duh Pak, kok tahu meriksanya 5 hari setelah mens? "Maaf Dok, saya sering baca majalah kedokteran." Ya Allah, pinter wong ini. Tambah wedi saya Bu. Lah iya Mbak, kok dipikir kayak sampean tadi, kok ndak susune tonggomu gitu. Kok ndak kanker kandungan, kok ndak kanker lainnya, kok ya milihnya kanan sebelah atas. Artinya ada yang ngatur ndak Mbak? Iya ya Dok, ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Allah. Lah itu Pak jawabnya. Simple jawabnya. Mindset demikian itu perlu Bu. Pengalaman saya sekian tahun jadi dokter bedah, mulai tahun 98, perlu mindset itu.
bahwa seluruhnya Allah yang atur, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Termasuk pertemuan hari ini. Hari ini tidak kebetulan. Termasuk kalau jenengan kena kanker payudara, kena penyakit apapun, prostat misalnya, karena kita Pak laki-laki semua punya prostat di pangkal penis kita di dalam. Pada usia di atas 50 tahun 50% membesar Pak. Sebagian buntet, buntu. Siapa yang bakal kebuntu? Wallahu alam. Bagaimana pencegahannya? Kalau ada obat pencegahannya, saya minum duluan Pak sebelum, karena tidak tahu. Ya berdoa tadi, ya berdoa tadi. Kenapa mindset semuanya Allah yang atur? Untuk menata diri, menata hati Pak, hati ikhlas. Ini sumber malapetaka kalau tidak terjadi ikhlas. Rata-rata pasien yang datang ke saya kanker payudara itu jebrot-jebrot. Sudah. Yang terakhir nun sewu, minggu yang lalu Pak, sudah tidak bisa dioperasi. Sudah waduh, seluruh dadanya sebelah habis. Satunya lagi dari Riau. Apakah itu orang tidak terpelajar? Terpelajar. Apa tidak punya uang? Punya uang. Apa rumahnya di desa? Tidak. Loh kok datangnya itu loh rata-rata telat. Setelah saya pelajari sekian tahun, satu tok. Tidak menyadari itu semuanya Allah yang atur, tidak ikhlas. Padahal saya juga tidak tahu Pak, tapi kira-kira itu ikhlas. Begitu tidak ikhlas, ini masalah. Setan masuk ke hati, niupkan rasa takut berlebihan, dan setan itu lagunya pancet, ngajak sesat, tidak ketemu jalannya sembuh. Akhirnya ke alternatif, ke paranormal, minum herbal, truk, tidak waras Pak. Akhirnya apa? Cekot-cekot, bau, perawatnya sulit, seluruh keluarga bingung, ibadahnya tidak kusuk, itu senengannya setan. Nah pertanyaannya, begitu ketemu saya, kok kendel, minta langsung operasi. Apa kuncinya? Yaitu tadi, hanya saya katakan satu, Bu, Pak, tidak ada sesuatu yang kebetulan, ikhlas ya. Begitu mungkin bisa jadi dia berusaha ikhlas, setan terpental, Allah akan menunjukkan jalan yang lurus Pak, jalan kesembuhan. Itu penting Bu, itu pengalaman saya bertahun-tahun ya. Begitu pasien tadi di tempat saya pendidikan tadi sudah menyadari bahwa Allah yang atur, langsung minta operasi. Dok, saya siap operasi dok. Apa langsung dioperasi Pak? Tidak. Mbak perawatnya ngecek tensinya dulu. Dia bilang, dok, orangnya muda, cantik, tensinya dhuwur dok, gitu. Ya Allah, apa langsung operasi? Tidak, konsul dulu jantung, malah ketemu kelainan jantung bawaan. Konsul macam-macam, malah sudah ada di liver, di paru-paru. Akhirnya apa? Kesuwen, mati karepe dhewe. Nah saya itu berpikir saat itu, ada ndak ya Allah, ini operasi kok ruwet, ada ndak teknologi yang seperti alami Rasulullah. Rasulullah itu pernah dioperasi ndak? Pernah, waktu kecil sama mau Isra Mi'raj dibelah dadanya. Yang belah siapa Pak? Malaikat Jibril. Kira-kira check up-nya dulu di mana ya? Diinfus ya? Ngamar di rumah sakit mana dulu? Nah, saya membayangkan itu kok simple.
Karena doa itu gaib, saya sudah pengalaman gitu ya. Waktu kecil saya berdoa yang gaib, ya Allah beri saya teknologi seperti ya mirip-mirip itulah ya Allah, jangan sampai operasi itu ruwet ya. Kira-kira Pak Allah menjawab, ono gitu, tenang gitu. Tapi ono syaratnya. Saya tanya syaratnya apa ya Allah? Ini guyon saya. Satu, Iqra. Iqra itu tidak hanya baca Al-Quran Pak. Neliti baca alam. Kita itu senengnya hanya pakai hasil penelitian. Contoh lampu ini yang nemukan wong Islam bukan? Bukan. Saya pemenang lomba karya ilmiah pertama di Indonesia tahun 77 dan 78. Saya 7 tahun jadi guru SMA Pak di Cakrawidya Jalan Widodaren sama Pegrina Mengadil Mulia. Murid saya juara 1 lomba karya ilmiah Pak. Jadi naluri neliti ini harus dikembangkan. Karena seluruh ibadah kita dipermudah oleh hasil penelitian. Ini lampu ini hasil penelitian ya. Maka dari itu begitu saya berdoa, ya Allah beri saya teknologi operasi simple. Ternyata Allah jawab tadi ono, tapi dengan syarat penelitian. Saya melakukan penelitian Pak akhirnya Pak. Dan itu ternyata saya pakai sampai detik ini. Operasi melek wonge. Ya. Contoh. Ini anak kecil. Ya. Anak kecil kalau jangankan dibelah gitu Pak. Ditusuk jarum aja kira-kira. Ya, ini tidak sakit. Ini bukan gaib. Ini nyata. Ini bukan gaib Pak, ini nyata. Saya bukan paranormal. Saya tidak bisa hipnotis demi Allah. Saya tidak bisa tenaga dalam. Ya. Jadi ini nyata. Saya teliti namanya pembiusan itu ada 3 Pak. Dibius total, jadi ditidurkan. Kalau ditidurkan itu ya dipaksa otaknya tidur ya. Kemudian ditusuk punggungnya SAB, diblok sarafnya, saraf punggungnya lumpuh separuh dari pusar ke bawah. Biasanya untuk seksio misalnya operasi pusar ke bawah. Lumpuh kakinya 6 jam kurang lebih. Kemudian yang ketiga bius lokal. Contohnya sunat. Nah ini bius lokal Pak. Namanya fil block. Di blok pangkal sarafnya. Menjadi persoalan Pak. Blok-blok pangkal saraf itu yang saya lakukan termasuk operasi kanker payudara itu tidak diajarkan waktu pendidikan. Kenapa? Tidak ada di kurikulum pendidikannya. Dokter bedah dan dokter anestesi. Lalu saya bisa kenapa? Iqra tadi. Jadi fungsi Iqra itu ternyata penting. Begitu saya operasi, ya melet-melet saja dia. Ya, contoh lagi ya. Gondok ini operasi besar Pak. Coba jenengan punya saudara gondok, meskipun gondoknya kecil, mesti ditidurkan. Akibatnya apa? Tidak bisa dicek saraf pita suaranya. Kalau kepotong, suaranya serak atau hilang. Tidak bisa disambung, tidak ada toko saraf. Ya. Nah ini operasinya coba berikutnya. Loh, melek wongnya. Berikutnya, loh. Biasanya operasi gondok meskipun gondoknya kecil kan pakai selang ya, kewer 1-2 hari. Ini tidak pakai selang Pak. Kenapa? Ya karena jenengan bukan ahli bedah. Tidak usah saya terangkan. Kesuwen selak siang nggih. Lanjut saja. Tahun 2000 berapa ini? 6. Saya sudah melakukan ribuan.
Bekasnya terlihat enggak? Nah, enggak kentara. Bukan disowok, tapi memang menggunakan benang-benang kosmetik, Pak. Ya, biar tetap ganteng gitu ya. Berikutnya, ini batu ini, Pak. Ini takmir masjid, Pak. Waduh, apa ndak anyang-anyangan? Iya. Kenapa kok ndak operasi? Ndak duit-duit, ndak punya uang, Pak. Begitu datang ke tempat saya, simpel. Berikutnya, oh ya, biasa saja. Berikutnya lagi, oh ini kanker payudara. Ini sudah ngamar di rumah sakit tempat saya pendidikan, ya 10 hari. Dipulangkan setelah diambil contohnya rencana kemosinar. Jenengan bisa bayangkan, ya opo ngeramute, pakai pempes raksasa, duit sopo, dia tidak bisa bekerja. Belum baunya, belum cekot-cekotnya, belum kalau diganti pempes berdarah. Susah, Bu. Ibadahnya apa bisa kusuk? Saya yakin ya sulit. Ya, kangelan karena ini harus digendong pakai selendang, dipempesi dulu. Aduh, sulit. Sore-sore datang ke klinik saya. Langsung saya masukkan ruang periksa. Mbak, kok datang sore-sore mau operasi tak gitu. Diam saja dia. Mbak, iki wis sore mau operasi tak, Mbak? Diam saja. Wajahnya kayak orang ya memang stres ya kayak gitu. Langsung saya lihat sopo sing ngeterno wong bisu iki. Saya kira bisu. Ternyata di depan itu, depan klinik ada becak, Pak. Supirnya sudah tua, yang genjot itu loh. Saya tanya, Pak, saudaranya ya? Bukan, Dok. Wah, kalau nada gitu biasanya Madura, Pak. Bukan, Dok. Saya hanya nganter. Lah, saudaranya di mana, Pak? Ada di rumah, Dok. Ibunya cuma sudah sepuh, tapi tenang saja, Dok, sudah pasrah ke saya. Ya Allah, kanker payudara gini dipasrahkan tukang becak, Pak. Ibunya sudah sepuh di Beratang, klinik saya di Ngagel. Jadi tetangga kira-kira. Orangnya bisu tak, Pak? Enggak, Dok. Wah, berarti orang stres nih. Langsung saya balik, saya goda. Mbak, mau gini tak? Dokter bilang ngomong, Mbak. Aku stres, mau operasi tadi. Dokter guyon, dikira guyon saya nari operasi itu, Pak. Enggak, Mbak, serius. Selak sore mau operasi tak? Temen tak, Dok? Temen. Ya wis, Dok. Waduh, begitu dia ngomong ya wis, Dok, saya stres, Pak. Lu gelem wonge gitu. Tapi karena operasinya simpel, ya. Dan saya tahu persis model gini ini Cina, Bu. Jadi meskipun modelnya serem, belum tentu ganas. Jadi tumor itu ada dua, jinak sama ganas. Yang ganas disebut kanker, itu yang bisa nyebar ikut aliran darah atau aliran limfe, nyebar yang sering ke paru-paru, ke liver, ke tulang belakang, bisa lumpuh, ke otak, tidak sadar. Kalau kanker payudara ya itu ya. Akhirnya ya saya operasi ya, terus nah langsung berdiri, wajahnya langsung semringah, seneng. Sampai detik ini ya masih sehat, jualan jamu di Beratang, Mbak. Alhamdulillah. Kenapa bisa dilakukan? Simple. Bukan saya yang hebat, tapi teknologi ini yang diberikan Allah itu ternyata manfaat. Tapi nun sewu, yang dirugikan banyak. Kenapa sih kalau mau operasi check up, ya kan? Check up itu murah atau mahal? Oh, mahal.
Kalau check up darah tok, lah ditambahi jantung, ditambahi foto, macam-macam. Check up itu untuk biusnya, Pak. Kalau di bius total, lumpuh separuh itu mempengaruhi organ tubuh lain, mutlak harus check up. Kalau lokal kayak sunat, putra jenengan sunat check up dulu nggak perlu. Lah sama dengan ini, kalau udah check up yang rugi siapa? Laboratorium. Kalau di bius total harus puasa, lumpuh separuh harus puasa karena kesadarannya turun, Mbak. Khawatirnya kalau tidak puasa, kalau kesadaran turun itu refleks batuknya hilang, tidak bisa batuk. Khawatir kalau di bius total lumpuh separuh, muntah, keselak, masuk paru-paru, tidak bisa disedot, ya mati. Nah kalau putra jenengan sunat, suruh sarapan dulu sama, ini suruh makan dulu. Kalau di bius total lumpuh separuh, pembuluh darahnya mekar. Kalau ini pembuluh darahnya mengkeret. Karena mengkeret tidak banyak perdarahannya. Kalau tidak banyak perdarahannya, apalagi orangnya tidak puasa, tidak perlu diinfus. Jadi kalau tidak pakai infus, pabrik infusnya rugi, ya. Tidak perlu dokter anestesi, Pak. Ada dokter anestesi di sini. Maaf saya. Ini tidak perlu dokter anestesi. Ya dokter yang bedah, yang pakai disuntik kayak orang sunat, ya. Tidak perlu rawat inap karena bisa langsung jalan makan minum biasa. Nah ini Pak yang tidak disenangi pasien. Ini tidak disenangi pasien, tidak perlu rawat inap, Pak. Kenapa? Tidak ada yang nyambangi gawa apel. Kemarin ada pasien operasi hernia. Kemudian sudah saya panggil, habis operasi saya resepi. Dok maaf ya dok, saya izin. Izin apa Pak? Saya balik ke dekatnya kamar operasi dulu dok. Loh kenapa Pak? Nunggu teman-teman saya datang. Ya Allah. Jadi nunggu besuki dulu baru apa? Ya enggak apa-apa saya bilang. Itu ruginya kalau operasi di saya. Ya, sehingga apel enggak sido itu. Berikutnya, anak ini pinter ini. Waktu operasi hernia dia bilang, dok, embo dok, embo, bonus dok. Loh, bonus apa nak? Sunat ya Allah nak. Di tempat saya itu biasa Pak gitu, bonus-bonus itu. Minta bonus separuh, seperempat atau kabeh nak, seperempat aja Pak dok. Nah, akhirnya saya kasih bonus. Berikutnya lah itu bonusnya yang ngadeg gitu. Jadi artinya teknologi ini tidak medeni, tidak ngapoi, ya, tidak ngapoi. Jadi kalau kita lihat Pak, tadi kita teruskan aja ayatnya ya. Kandalika alimul ghaibi wasadatil azizul hakim, yang demikian adalah Tuhan yang mengetahui gaib dan nyata, dia maha perkasa lagi maha penyayang. Kita di dogma ada gaib, ada nyata. Allah ngasih contoh khusus yang gaib Pak, ayat berikutnya. Ya. Alladzi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin. Allah membuat sebaik-baik bentuk apa yang Dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia pertama dari tin, tanah. Manusia pertama siapa Pak? Adam, diciptakan dari tanah. Namanya diciptakan itu kun fayakun, ujuk-ujuk tanah jadi manusia. Ada prosesnya enggak? Tidak ada prosesnya. Bisa dipelajari? Tidak, karena tidak ada prosesnya. Itulah gaib Pak. Jadi penciptaan Adam itu dari tanah itu gaib. Itu Allah ngasih contoh Pak. Ayat ke-7. Ayat ke-8-nya Allah ngasih contoh yang nyata.
Summa ja'ala naslahu min julalati mima'in mahin. Allah jadikan anak turun Adam. Nah, anak turun Adam tidak diciptakan, dijadikan dari saripati air yang hina. Air yang hina itu bahasa halus sperma, Pak. Jadi kalau Adam kun fayakun, tanah jadi Adam, tapi anak turunnya dijadikan dari sperma. Karena dijadikan, gampangannya roti dijadikan dari apa, Bu? Tepung. Ada proses enggak? Bisa dipelajari, bisa diintervensi. Misalnya dikasih garam 1 kilo, jadinya apa? Asin. Sama. Kita karena dijadikan dari sperma bisa dipelajari, Pak. Bisa diintervensi. Misalnya, Bu, kalau tepung tadi kan bahan dasar roti ya. Tepungnya kadaluarsa. Sehari dijadikan roti enak enggak? Tementar. Kalau kadaluarsa sehari dijadikan roti enggak enak ya? Belum tentu enggak enak. Meskipun tepungnya baru, yang buat enggak canggih, jadinya roti bantat. Jadi yang memproses ini perlu pinter enggak? Perlu pinter. Sama, Pak. Jenengan laki-laki titipnya sperma, pengeluarannya jam-jaman atau sebentar? Sebentar. Tapi nitip 9 bulan 10 hari, yang dititipi siapa, Bu? Ibu. Jadinya model begini, cantik, ganteng, soleh-solehah. Ini tidak terlepas dari hebatnya yang memproses 9 bulan 10 hari. Ibu, Pak. Ibu. Menjaga dari intervensi jelek. Contoh, ada dulu itu obat talidomid yang dipakai orang hamil. Itu, Pak, akibatnya apa? Obatnya kecil, tapi sering menyebabkan cacat bawaan. Sering tangannya buntung si bayi ini, atau kakinya buntung. Makanya obat itu tidak boleh lagi beredar di dunia. Bayangkan, obat kecil mempengaruhi. Lah, jadi baik begini jangan lahir. Ibu itu hebat, Pak. Ya. Waktu saya pendidikan, Pak, katanya kita dijadikan sebaik-baik bentuk, tadi sempurna ya. Nah, kok ada anak lahir tanpa batok kepala? Kira-kira ngeri enggak? Pernah dengar ada bayi tanpa batok kepala? Kepalanya terbelah. Nah, kira-kira itu sempurna enggak, Pak? Sempurna, Pak. Perhatikan ayat ke-9 surat As-Sajdah. Summa sabahu wa nafaqa fihi min ruhi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Setelah 3-4 bulan kandungan ini, Allah sempurnakan, Pak, dengan meniupkan ruh ciptaannya. Jadi sempurna itu kalau sudah ada ditiupkan ruh. Nah, makanya tidak boleh lagi digugurkan. Ruh itu ciptaan, makanya ruh itu gaib. Jangan ada belajar tentang ruh ya. Dan dijadikan buat kamu. Nah, ini penting ini. Pendengaran. Redaksionalnya kenapa? Kok yang disebutkan pertama kali oleh Allah pendengaran? Ini informasi penting, Pak, di dunia pendidikan dan kesehatan. Ya. Karena indera yang pertama kali berfungsi yaitu pendengaran. Makanya bayi waktu dalam kandungan sudah bisa mendengar, Pak. Buka YouTube ya. Nah, pertanyaannya sekarang ibu-ibu. Ibu-ibu waktu menyekolahkan anaknya itu umur berapa, Bu? Paling kecil.
Umur berapa? 3 tahun, paling kecil. Kasep, ya. Kasep. Sekarang cucu saya itu 9. Cucu yang ke-9, Pak. Itu sekolahnya mulai dalam kandungan, Pak. Jadi sekarang itu sekolah itu mulai dalam kandungan, Bu. Mulai dalam kandungan, pakai teknologi. Ya. Sekarang umurnya sudah 10 bulan. Dia mulai umur 4 bulan itu juga, mulai lahir itu juga sudah sekolah. Sekarang malah ada sekolah resmi juga umur segitu. Di Citra apa itu? Citra apa dia itu? Nah, jadi model begitu Pak sekarang. Jadi sekolah itu mulai dalam kandungan. Dan dijadikan buat kamu penglihatan kedua. Pertama pendengaran, kedua penglihatan. Makanya anak lahir perocot di gudang diem saja, tapi digebrak kaget. Nah, yang terakhir ini saya senang Pak. Dijadikan buat kamu hati atau pikiran. Nah, berarti anak suka berbohong, anak on tell me, bodoh, angel diajari menghafal Al-Quran, itu yang kurang benar itu denggule atau otaknya? Otaknya. Nah, karena redaksionalnya itu dijadikan saya semangat neliti Pak. Kenapa? Non sewu, anak saya 4. 1, 2, 3 sudah jadi dokter ambil spesialis. Sudah berkeluarga waktu itu Pak. Kemudian kira-kira 10 tahunan dari kakak nomor 3. Nggak tahu istri saya itu kesenggol saya Pak, dikit aja loh kok jadi meneh. Perempuan. Seneng saya, ya Allah. Habis perempuan, laki-laki, perempuan. Wah, anak laki wedok bisa jadi andalan, ikut saya nanti tuanya gitu. Lah kok ternyata pada usia 6-7 tahun kelihatan Pak, bujuan. Maaf ya nak. Kakak-kakaknya bingung Pak, Pak ini bahaya Pak, ojo sekolahkan negeri kayak kita-kita, sekolahkan full day school Islam. Karena kakak-kakaknya sudah dewasa ya. Ya sudah, sekolah full day school Islam paling enggak. Tapi ternyata benar Pak. Begitu kelas 5 gitu ya, kelas 4, kelas 5 kelihatan pinter Pak bujuannya. Itu saya sedih sama mamanya. Ya Allah Maik, kon dokter, aku dokter, iki aku mungkin bisa ketuaan jadi bibitnya itu terlalu tua gitu, jadinya kok ngene. Akhirnya apa? Dileskan, didatangkan ustadz, ya pancet aja Pak, pancet aja. Akhirnya dites IQ-nya 78, di bawah standar. Ya Allah, pelajaran saya dulu Pak, ya wis ditompo aja kalau akhirnya segitu ya, nasib gitu. Tapi saya pengalaman, ndonga ae Pak, gratis ndonga, ndak masuk akal, ndak masalah. Ya Allah, beri saya teknologi, anak gari pinter, ndak bujuan tapi pinter. Istri saya guyu kekel-kekel, ndak ono pace enake. Ya pengen ndak bujuan ya dituturi, pengen pinter dilesno. Saya tetap aja ya Allah, beri teknologi gari pinter, ndak bujuan gitu ya. Ndak bujuan tapi pinter gitu. Mungkin Allah karepmu dewe gitu. Apa yang terjadi? Begitu dia lulus SD, lah danemnya ngepret-ngepret. Saya ditawari SMP di lanjutan di situ, ragu-ragu Pak. Bukan SMP-nya yang salah, saya yang salah persepsi. Ojo wis mah percuma gitu. Padahal yang konslet ini anaknya.
Cuma wis nggak usah sekolah kan engko SMP Islam tambah wis negeri kok masih. Akhirnya masuk ke negeri tapi pinggiran, Pak. Pinggiran. Begitu tidak kebetulan, nah kan tidak ada yang kebetulan. Saya baca mata pelajaran awal-awal semester. Namanya aktivasi Mesenspalon, Pak. Aktivasi Mesenspalon itu adalah bagian bab mata pelajaran ilmu kedokteran dasar, ilmu faal, yang diajarkan wajib ke anak-anak kedokteran. Tapi ilmu itu canggih karena ilmu basic. Tapi kalau tidak dikembangkan, ya non saya bu, tidak ada fungsi ini. Sama dengan non saya bu, jangan sudah ada yang lulus SMP ya, sudah pasti ya. Bilangan biner itu apa, Mas? Nah, bilangan biner apa? Lupa. Itu mata pelajaran matematika SMP. Ya. 1010 gitu ya. Teknologi HP jenengan sampai komputer, sampai teknologi pesawat itu pakai bilangan biner, Pak. Canggih enggak? Canggih. Sudah lulus SMP? Sudah. Lali? Iya, kan gitu jawabnya. Nah, sama dengan aktivasi Mesenspalon ini. Mungkin para sahabat saya dokter itu yus lali karena mata pelajaran basic, Pak. Jadi kalau tidak diperdalam, tidak tahu fungsinya. Nah, saya mempelajari. Begitu saya mempelajari, lah ini bisa. Saya teliti, mudah-mudahan manfaat tidak hanya untuk anak saya. Namanya aktivasi itu adalah upaya membuat dari tidak aktif menjadi aktif. Yang diaktifkan apa? Mesenspalon. Mesenspalon. Nah, sebelum saya terangkan, begitu teknologi ini saya teliti, anak saya teraktifkan, apa yang terjadi, Pak? Dalam waktu 1 tahun, jenius, Pak. Bujuannya hilang. Nah, namanya manusia. Mah, nggak cocok wis anak ini di SMP ku, pindah. Kayak yang grade-nya lebih besar. Akhirnya pindah, Pak, ke SMP 12. Di Ngagel Mulia sini, di Ngagel. Begitu pindah, masuk kelas apa itu yang bahasa Inggris itu. Terus dia bilang, "Pak, aku kalau nilaiku tertinggi, aku minta hadiah ya, Pak." Oke. Begitu lulus SMP Negeri 12, nilainya tertinggi, Bu. Minta hadiah. Hadiahnya saya pikir sepeda motor, ternyata apa? Enggak, aku lesno gitar klasik, Pak. Di Melodia Puncak. Ojo, Dek. Saya bilang gitu, ojo. Papa dulu ya, SMA. Gitaran itu lagunya pancet. Awal dari cinta genjreng-genjreng. Itu gitar klasik angel-angel gitu. Tapi alhamdulillah, ya, dia lahap materi 1,5 tahun hanya 3 bulan. Apa saya tanya alasannya kok? Kamu katanya gurumu cepat menguasai apa? Itu kan cuma hafalan. Loh, hafalan. Jadi hafalan jadi tinggi, Bu. Singkat cerita, masuk SMA Negeri 2 Surabaya. Nilainya tertinggi, Pak. Nilai tertinggi SMA Negeri 2 Surabaya, langganan masuk Fakultas Kedokteran UNER tanpa tes. Melalui jalur undangan. Saya pikir kedokteran UNER itu baik, Pak, paling baik gitu ya, pikir saya, karena saya mamanya kakaknya itu dari sana. Begitu saya ya kalau umroh dungo anak saya ini mudah-mudahan masuk di UNER gitu, masuk kedokteran gitu. Begitu daftar lewat BP-nya tahun 2015, masih ingat Pak ini, Pak, tahun 2015, apa yang terjadi? Begitu pengumuman, tidak satu pun tahun 2015 lulusan SMA Negeri 2 Surabaya yang diterima di Fakultas Kedokteran UNER melalui jalur undangan. Di backlist, Pak, sekolahnya. Kenapa? Katanya ada kakak kelasnya diterima tapi tidak dimasuki. Ya Allah, sistem apa lah itu fakta. Akhirnya kakaknya, "Dek, ini hari terakhir, Dek. Ada FK Muhammadiyah Malang.
Ikut todik daripada nganggur, aku ndak siap mbak, katanya. Aku ndak siap. Wis melok wae Dik daripada nganggur. Akhirnya ikut. Nah begitu ikut, alhamdulillah diterima. Ya Allah, rupanya pilihan Allah itu Pak yang paling terbaik ternyata. Karena ada hafalan Al-Quran, seluruh sumber ilmunya mesti dikaitkan dengan Allah, kebesaran Allah. Nah di negeri tidak begitu. Nah itu saya bersyukur iso ndongakno wong loro, iso macam-macam yang diajarkan itu ya. Dan alhamdulillah dia lulus sebagai wisudawan terbaik di UMM Malang. Dan alhamdulillah juga dia sekarang menempuh pendidikan spesialis kandungan cewek. Suaminya di spesialis fisioterapi di UNER. Nah, jadi bagaimana cara itu? Bagaimana cara itu? Nah, nanti saya cerita nih Pak. Jadi itu teknologi. Nah, teknologi ini simple. Kalau tentang operasi itu saya terinspirasi waktu anak-anak sama mau Isra Mi'raj. Nah ini saya terinspirasi Rasulullah loh, terima wahyu umur berapa Pak? 40. Lah kok cek hafalin nang Al-Quran? Saya pelajari riwayat turunnya wahyu itu bagaimana. Ternyata beliau biasanya mendengar suara Pak, gemerincing. Saya pikir itu ya cerita biasa saja. Ternyata itu mengandung informasi teknologi Pak. Teknologi yang berkaitan dengan namanya aktivasi mesencephalon tadi. Nah, saya ceritani sekarang aktivasi mesencephalon ya. Mesencephalon itu apa? Ini semua punya Pak dari kita. Ya berikutnya. Jadi kalau waktu bayi dalam kandungan, ya bayi dalam kandungan, awal mula itu terbentuknya otak manusia itu berupa 3 benjolan Pak. Yang bagian atas disebut prosencephalon. Nggak usah tegang, nggak keluar di ujian ya. Coba ini terutama yang anak-anak muda ini biar paham nanti eman kalau nggak punya anak cerdas ya. Bagian atas itu namanya prosencephalon. Kemudian bawahnya mesencephalon, paling bawah romencephalon Pak. Waktu dalam kandungan yang bagian atas prosencephalon ini menjadi otak besar kiri kanan. Nah ini menjadi kiri kanan otak besar ya. Kemudian prosencephalon itu juga dilesep pentil atas ini. Jadi talamus, subtalamus, hipotalamus, epitalamus ya, talamus-talamusan gitu aja Pak ya. Kemudian bagian otak yang bawah, nah romencephalon ini berkembang menjadi batang otak dan sumsum tulang belakang. Anehnya, lah kok mesencephalon tidak jadi apa-apa, mengkeret jadi dirinya sendiri yang biru. Bagi peneliti aneh, wong liyane dadi macem-macem, lah kok mesencephalon tidak? Ada apa dengan itu? Akhirnya ditelitilah Pak, termasuk yang teliti Pak Ginten. Pak Ginten ini bukunya buku wajib Pak, makanya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di Gramedia sana ada, ya, di Uranus ya. Pak Ginten ini nyetrumi otaknya monyet. Kalau otak besar disetrum, setrumnya tidak jalan. Tapi kalau mesencephalon disetrum, loh kok KB kesetrum. Dan akhirnya diteliti lebih lanjut, ternyata seluruh jabang bayi waktu dalam kandungan mesencephalonnya aktif. Begitu lahir, lah kok ono sing aktif, ono sing ndak, gitu. Yang aktif secara alamiah ditemukan pada orang-orang jenius,
penghafal Al-Quran, olahragawan hebat, seniman hebat juga dikaruniakan pada orang buta. Karena itu timbul pemikiran, ya apa ya carane kalau yang sudah terlanjur lahir tidak aktif dibuat aktif buatan. Ya sama dengan orang hamil tidak bisa hamil diapakan? Bukan dihamili, bayi tabung. Lahir tidak bisa alamiah, seksio sesar. Lah ternyata mesenspalon spalon tidak aktif itu secara alamiah bisa dibuat aktif buatan. Banyak caranya. Banyak caranya. Lah ini Pak, teorinya dari non muslim Pak Giten tadi. Pertama, dengan melakukan gerakan otot dan sendi yang teratur. Wong Islam itu apa? Sholat. Dan di dalam dunia kedokteran mencegah itu lebih gampang, lebih murah daripada ngobati. Makanya mencegah mesenspalon si jabang bayi biar lahir tidak tidur mesenspalonnya dicegah dengan cara apa? Lakukan sholat ibu-ibu yang lagi hamil tepat waktu, jangan beri kesempatan mesenspalon tidur. Lah kalau lagi goreng tempe adan, ya apa mandek kata terus? Oh, bener ta, paling terus sih. Kedua, rangsangan visceral. Visceral itu usus. Kalau orang Islam apa? Puasa. Makanya kalau ibu normal waktu hamil kandungannya normal harusnya dibelan-belani puasa sunat. Tapi kan Allah itu sayang ya, kalau lagi puasa ibu-ibu dikasih diskon. Ibu senengane ambil diskon. Mumpung poso hamil ndak poso gitu. Akhirnya apa? Anaknya lahir membeli rasakno dewi gitu. Ketiga, rangsangan audio visual. Ini non muslim loh yang teorinya. Audio visual itu apa? Ngaji. Makanya kalau pengen anaknya pinter, lahir procot mesenspalnya aktif, ya ngaji. Sekarang ada headset tempelkan di teknologi Pak. Nah bagaimana kalau sudah terlanjur lahir? Nah saya terinspirasi rangsangan audiovisual tadi. Kalau penemuan saya itu bukan pertama di dunia Pak, tapi insya Allah paling cepat. Ya. Saya tidak menggunakan audio visual, saya menggunakan audio. Kenapa? Saya terinspirasi Rasulullah menghafal waktu terima wahyu tadi, menerima wahyu tadi mendengar suara, gelombang suara tertentu. Lah itu saya pelajari. Ternyata dengan gelombang suara tertentu, mesenspalon itu bangun Pak, digugah. Jadi fungsinya gelombang suara itu insya Allah luas Pak. Contoh ya, kalau cahaya ini ada yang terlihat, ada yang tidak. Yang tidak terlihat canggih-canggih, sinar ronsen bisa nembus dinding. Suara ada yang terdengar, ada yang tidak. Ya. Waktu Allah akan menghendaki jagat raya hancur, maka ditiupkanlah sangkakala. Sangkakala itu gelombang suara atau sinar Pak? Suara. Maka kiamat. Kira-kira Pak, kalau nanti kiamat ditiupkan sangkakala, suaranya terdengar enggak? Terdengar enggak? Kementah kayak ruru terdengar. Enggak penting padha ndak rone terdengar banda. Ya, enggak penting. Tapi kalau kita sudah tidak aktif, hancur lebur, ingin dibangkitkan, diaktifkan kembali, maka ditiupkanlah sangkakala kedua. Aktif lagi, terdengar atau tidak?
terdengar benda gitu aja ya, tidak penting ya, sama-sama tidak tahu. Nah sama, saya punya prinsip itu. Mesencephalon waktu dalam kandungan aktif, lahir tidak aktif. Bagaimana mengaktifkannya? Dirangsang dengan gelombang tertentu. Karena apa? Tadi indera yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran. Hati pikiran redaksinya dijadikan, maka bisa dirubah. Ya, jadi ternyata anak pembohong kurang pinter, wis pinter biar tambah pinter. Nah, bisa dirangsang dengan gelombang tertentu, Pak. Nah, itu yang saya teliti. Dan begitu kita rangsang, apa yang terjadi? Kayak tambah memori 2 giga menjadi 5 giga, kayak tambah daya 1000 watt menjadi 10.000 watt. Jadi kalau diajari menghafal Al-Quran tidak apa-apa, lali-lali gitu. Ternyata kayak tambah daya gitu. Selain itu apa? Ya sulit berbohong Pak. Karena pengaruh dari mesencephalon tadi. Ini teknologi dan sudah kita manfaatkan sudah 18 tahun yang lalu, Pak. Jadi sudah ribuan alumni kita itu sudah ribuan, yang jadi dokter ribuan, sarjana ribuan, penghafal Al-Quran ribuan. Tapi tidak kebetulan saya ceramah hari ini di sini. Itulah teknologi, Bu. Sebelum kita akhiri, monggo kalau ada pertanyaan. Dan teknologi menggunakan gelombang suara itu tidak hanya untuk minterkan anak, tapi untuk keperluan saya operasi. Saya operasi ambeien, Pak, cuma 7 menit, tidak sakit sama sekali pakai gelombang suara. Jadi operasi-operasi yang canggih lain juga gitu, pakai gelombang suara. Gelombang suara itu ternyata bisa mencaca, mengiris tanpa berdarah. Hebatnya gelombang suara. Kalau dulu laser gitu ya, laser itu memercikkan api, Pak. Jadi sinar yang memercikkan api. Sekarang canggih, Pak, ternyata ya, pakai gelombang suara. Karena gelombang suara dia tidak memercikkan api, sehingga tidak timbul karbonisasi, tidak gosong. Nah, itu canggihnya di bidang pembedahan. Monggo silakan kalau ada yang bertanya sebelum kita akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hari ini yang terakhir, aktivasi mengaktifkan melalui gelombang suara, apakah bisa untuk orang yang sudah sepuh? Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sepuh pengen menghafal Al-Quran dengan diaktifkan mesencephalonnya, ada enggak? Ada yang pengen? Orang sepuh pengen mudah menghafal Al-Quran, minta diaktifkan mesencephalonnya. Ada yang pengen enggak? Banyak enggak? Nah, banyak. Saya juga pengen. Enggak bisa, Pak. Kenapa? Kalau masih kecil, mesencephalonnya kan belum lama tidurnya, digugah dikit bangun. Kalau anak kelas 4 SD ke bawah digugah 10 menit bangun, Pak. Maksimal 20 tahun. 20 tahun itu digugah 30 menit bangun. Nah, kalau jenengan kira-kira mbok telung dino telung bengi ya, mesencephalonnya itu ngorok sudah, angel. Jadi angel gugah-gugah nih. Saya kan mesencephalon aktif itu kan pada olahragawan hebat juga, Pak. Makanya alumni kita itu banyak atlet badminton nasional loh, Pak. Perenang nasional, catur nasional ya. Saya kan pengen, saya sing duwe gitu ya. Saya nyoba. Ternyata apa? Yo pancet. Lalian, Pak, sing penting ndak lali bojone gitu ya. Terus tapi saya itu hobi badminton. Lah dikira sama teman-teman itu kan muda-muda badminton teman saya itu dikira minum obat kuat gitu, padahal enggak. Nah, namun demikian ini ya saya badminton happy saja deh. Enggak bisa, Bu. Sebelum saya akhiri lupa, saya kan ceritanya tentang saya kan klinik saya itu khusus bedah, Pak.
Waktu COVID itu kan nun sewu, waktu COVID itu tidak pernah saya tutup. Orang itu kan biasanya takut operasi di rumah sakit, mesti operasinya tempat saya dan tidak pernah saya tes COVID, Pak. Tidak pernah saya tes COVID. Ada yang hernia kecepit itu kan nun sewu. Ya usus lah kecepit. Dua datang ke klinik itu ya sudah gulung-guming, bengok-bengok, langsung saya operasi. Tengah-tengah operasi saya hanya pakai masker. Dok, maaf ya dok, saya pelarian dari isolasi di Malang dok, ya Allah. Mateng aku, mosok mau melayu pak. Wis diiris lagi ngaku, tapi ya tidak masalah. Tapi alhamdulillah saya tidak ketularan pak. Karena sering model pasien begitu. Nah ini persoalannya. Saya timbul rasa sombong. Ini tidak seneng ini Allah. Senengannya setan ya. Jadi saya merasa kebal. Sehingga selambung sama pasien itu tidak perlu. Ya biasa saja, ya tidak ketularan. Akibatnya apa? Begitu istri saya MPP dari Kepala Puskesmas di Sidosermo, ya waktu tahun 2021 kena COVID pak, kena COVID. Saya pikir saya hebat, kuat, kebal terhadap COVID karena serawung sama pasien-pasien COVID gitu ya. Tak keloni istri saya 7 hari 7 malam tak peluk tanpa masker. Apa yang terjadi? Rasa nokon kata Allah. Ketularan pak saya. Begitu ketularan nun sewu. Istri saya kena, anak-anak kena, ya serumah kena. Hanya satu pak yang hebat. Semua sudah vaksin 2 kali. Ada pembantu saya pak, enggak gelem vaksin belas. Loh iku kok sehat gitu loh. Ngerambut kita. Itu yang ngerambut kita. Izin saya. Akhirnya anak istri ke BDH karena sudah penuh semua pak. Kebetulan direktur BDH itu mantan anak buah istri saya di puskesmas. Akhirnya ngamar sama anak nyonya, saya di rumah masih sehat pak. Video call, cepet pulang, semangat ya, semangat. Meskipun aku panas, sehat sih sehat. Begitu seminggu, lah kok panas terus saya pak. Jenenge makan itu wis ndak ono sing rasa apa kabeh ndak enak gitu ya. Akhirnya ndak ada perbaikan sama anak-anak. Pas kaliannya rambutnya gampang. Ngamar sama mama sama adik-adik. Akhirnya saya mau pak ke BDH juga. Sini sudah penuh semua. Hari pertama lihat anak istri pakai masker ya. Infus. Saya kasih semangat pak. Saya sehat. Ayo semangat, besok pulang. Semangat mas, saya sholat ya biasa, wudhu biasa. Hari pertama pak. Hari kedua, dok, ini hasil fotonya ronsen dokter. Hah? Lah kok putih kabeh dodoku itu. Jadi parunya sudah penuh. Langsung megap-megap saya, Pak. Ya, pakai oksigen di mana itu tembok enggak ngatasi, Pak. Enggak ngatasi. Dok ini masih ada HNMC 1. Jadi oksigen harus bertekanan tinggi. Itu harus tak sedot, Pak. Bayangkan nyedot nyebul meskipun badminton single sik kuat katakanlah gitu ya. Ini ya udah kemeringet pak. Terus diparani sama si timnya itu yang pakai kayak astronot itu. Ya, enggak kenal saya, enggak ketok wajahnya. Dok maaf ya dok. Dokter ini sudah indikasi pakai ventilator dok, alat bantu napas mesin yang ada di ICU. Tapi maaf ya dok, penuh kabeh dok. Sak Surabaya penuh. Sudah kita telepon temannya dokter di Gresik penuh. Sidoarjo penuh. Ya Allah mati ya wis. Mulai cilik ati pak. Nah,
Begitu saya lihat saturasi di bawah 90 mbek megap-megap mateng aku tahan 3 jam ae wis apik gitu. Begitu belum sampai 3 jam timnya datang, dok ono sing mati siji dok, yang pakai ventilator. Saya ndak alhamdulillah, ndak ngono Pak, wedi Pak. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Baru alhamdulillah alon-alon gitu saya alhamdulillahnya itu. Monggo dok dipakai. Yang antri banyak dok, itu kan sudah pasang tenda Pak. Yang antri banyak dok. Monggo dipakai dokter dulu aja. Kita steril 2 jam. Langsung saya tolak Pak. Dah mulai anak-anak saya video call Pak. Pak, yang mati pakai ventilator di ICU itu tidak kebetulan Pak. Saat Papa membutuhkan ikhlas ya Pak. Saya kaget. Ini kata-kata mutiara saya. Ini kata-kata mutiara saya Pak ke pasien. Ikhlas ya, tidak ada penyakit kebetulan. Lah aku ini dinasihati anakku, ikhlas ya Pak. Masih tenang saya. Papa banyak bersabar Pak. Loh, iku kata-kataku iku batin saya. Itu kata-kata saya pasien. Karena apa? Saya sering ngingetkan pasien ya bahwa kalau kita lihat surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 153, orang beriman itu minta tolong kepada Allah dengan cara apa Pak? Sabar dan sholat. Kenapa redaksinya sabar dulu? Tidak mungkin bisa melakukan kebaikan lain termasuk sholat kecuali orang-orang sabar. Tapi akhir ayat 153 indah. Allah akan menyertai orang-orang yang sabar. Enak tidak disertai Allah Bu? Dekat dengan Allah enak. Tapi jangan khawatir. 155 pasti diuji, pasti. Dengan sedikit di dunia sedikit. Kekhawatiran, ketakutan termasuk pedih mati. Nah, tapi akhir ayat 155 indah, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar waktu diuji. Jadi kalau diuji itu sedih atau gembira? Oh, prakteknya sedih ya, tapi tadi Allah kan dawuh bahwa sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar waktu diuji. Lah kabar gembiranya apa Pak? Ini yang kita tidak nyadari. Janji Allah di surat As-Zumar. Surat As-Zumar itu surat ke-39 ayat 10. Ya tidak saya bacakan biar cepat. Hanya orang-orang yang bersabarlah waktu diuji, maksudnya ya, yang Allah akan memberi pahala sempurna tanpa batas. Enak enggak? Enak. Jenengan umroh di Masjidil Haram 100.000 ya, cuma kalau di Nabawi 1.000. Diuji, jenengan sabar. Ya, ternyata pahalanya tanpa batas. Menjadi persoalan kalau ini kita sakit biasanya males ibadah, iman. Nah itu kemudian anak saya bilang, Pak, ini yang memerlukan banyak Pak. Kenapa ditawarkan ke Papa dulu? Nah itu syukuri Pak. Waduh wis komplit, ikhlas, sabar, syukur. Akhirnya aduh saya merasa Pak, rupanya Allah itu ojo ngomong tok kon ceramah, ngomong ikhlas sabar syukur, nang pasien ikhlas sabar syukur, ayo le ujian. Jadi saya merasa langsung takut Pak. Ya wes le, Duk, siap pasang ventilator. Mau akhirnya saya Pak, karena merasa ujian ya. Begitu alatnya dilepas, kan itu dari lantai 3 Pak, kelip dulu baru dibawa ambulan ke ICU di dekatnya UGD di depan. Kan begitu dilepas, kan dipasang alat sungkup, dikemput-kemput ini. Lah saya kan masih urip, masih hidup. Begitu dikemput-kemput, podo bingunge. Lihat saya mungkin dokter bedah, yang ngemput-ngemput yo
grogi gitu. Saya juga jadi tidak cocok, ngemput-ngemputnya itu tidak cocok. Saking podo bingungnya, ojo sampai dokter mikir mati di dalam, kayak ngono ya. Tapi saya, waduh, kayak cacing kepanasan. Begitu sampai di ICU, timnya sudah siap semua. Diperkenalkan satu-satu. Saya ini nama ini, saya ini bagian ini. Dok, kita mau mulai pasang ventilator. Jadi alatnya kita masukkan ke saluran napas ya dok. Dokter berdoa baca syahadat ya. Ya Allah, syahadat terakhir Pak ini Pak. Wedi Pak, jenengan tidak merasakan syahadat terakhir. Ya, karena apa? Saya di grup PKFI Perhimpunan Klinik itu punya grup Pak. Se-Indonesia, se-Jawa Timur, se-Surabaya punya grupnya. Di Bedah punya grupnya. Beritanya itu yang pasang ventilator itu ya matian Pak. Jadi ya cilik hati saya, waduh syahadat terakhir ini gitu. Akhirnya nun saya tidak sadar sudah. Begitu sadar kira-kira 3 minggu ya, saya bangun. Waduh serem rek gitu. Diparani, ini kan dijejeli anu Bu, apa? Ya enggak bisa ngomong, enggak bisa tole-tole, dijejeli, tangan diikat, kaki diikat. Begitu saya bangun, waduh gitu ya, diparani sama perawatnya, dok maaf ya dok, dokter tetap kita ikat tangan sama kakinya biar enggak nyampluk gitu. Ya enggak bisa ngomong Bu, saya harus kurang ajar, arek-arek iki aku enggak bisa ngomong, enggak enak Bu, diikat tangan sama kakinya itu. Begitu mulai sadar, wah gejek, waduh, kan saya tidak bisa lihat samping, tapi bisa lihat depan. Itu kan pasien yang megap-megap banyak pakai alat itu. Unine di ICU itu cuma loro, ditutut gitu. Sampai sekarang saya trauma Pak, dengar ditutut, kan tumpuannya banyak gitu. Waduh, makanya matian lah, alatnya serem. Padahal saya biasa di ICU itu. Tapi saya tidak nyadar bahwa alat saya podo sereme, kan tidak kelihatan di luar. Suara merek, makanya matian gitu. Nah, begitu saya mulai napas Pak, napas spontan, si mesin ini kan abot Pak. Iramanya apa ya, berat lah, seseknya luar biasa Pak, sesek. Saat sesek itulah nun sewu, kayak ada tanda agama lain Pak di leher saya. Saya juga nun sewu, ndak nginguiku, ndak dolanan iku, ndak nyimpen itu. Dia niupkan ke hati saya. Lah ini beda. Hati itu begitu ya ternyata. Niat itu di hati Pak. Hati itu penting ternyata. Kalau itu rusak kabeh segumpal darah itu. Dia, kalau hatimu saja nompo aku, bersih napasmu, menjadi persoalan berulang-ulang Pak. Takut. Aduh, ini bisa murtad saya, diiming-imingi terus. Berkali-kali saya imam masjid moco sailinge wis surat-surat panjang, ndak hilang. Ternyata simple. Begitu saya sudah macet, ndak bisa minta tolong nang sopo, ndak bisa Pak. Dan karena berulang-ulang terganggu sekali saya. Terganggu sekali. Begitu saya ternyata ingat pembantu saya perempuan 2. Saya sekolahkan mulai persamaan SD, SMP sampai lulus SMK, kerja di Hanamasa sampai kawin. Ya, saya sekolahkan gitu ya. Sampai sekarang berumah tangga sudah. Itu nun saya waktu di dapur rumah saya itu, Pak, enten niki Pak, enten niku, opo sih aku ngono. Wajah roto niku ne dawa rambute. Apa tuh? Ya kuntilanak.
Langsung saya, alah, wis gak usah wedi. Itu semua makhluk Allah. Soalnya saya tidak pernah lihat. Jadi gaya, gak usah wedi. Itu semua makhluk Allah. Tidak usah wedi kamu. Tidak usah moco dawa-dawa. Cukup baca ta'awudz. Nah, itu Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung saya ingat ucapan saya, Pak, eling arek loro wedok mau. Pembantu saya yang saya nasihati. Dalam kondisi gitu saya ingat, ya Allah. Langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, takut saya, ya Allah, lindungi dari godaan setan yang terkutuk. Demi Allah, Pak, hilang. Demi Allah. Makanya melakukan kebaikan apapun jangan hanya baca bismillah. Dahului ta'awudz tadi. Kelihatannya simpel kabeh apal, tapi tidak semua melakukan. Saya ya sudah kapok bener, setiap kegiatan apapun mesti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memang itu simpel, tapi itu menutup, Pak. Tidak bisa menggoda dia. Begitu sudah saya tenang, sudah tidak tergoda. Nah, rupanya Allah ngasih sensasi spiritual. Apa? Kalau jenengan merasakan waktu dunia, Allah waktu dunia itu apa sih? Hawa ta? Udara ta? Ternyata Pak, waktu dunia itu jalan Pak dari kanan. Persis saya tahu dari kanan, bukan depan, bukan belakang, dari kiri, bukan dari kanan. Dia jalan. Dideketi waktu dunia, wedi Pak, takut saya, takut ya Allah, habis waktu dunia saya, ya Allah. Koyok-koyok mati saya habis ini. Habis rasanya, ya Allah. Saya masih berpikiran biar husnul khotimah. Apa yang kita ucapkan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menjadi persoalan, Pak. Anak saya salah satunya dokter di sana waktu itu. Sekarang dia sudah jadi kerja di rumah sakit UNER, ya, rumah sakit UNER dulu di PDH, karena diterima P3K di rumah sakit UNER. Dia atas izin tim di ICU naruh recorder di telinga saya kanan, disetelkan murotal. Maksudnya baik, untuk memberi nuansa Islami, kan gitu. Tapi ya Allah Pak, ini jadi pelajaran. Saya katakan ke anak-anak saya juga, kalau dalam kondisi gitu nak, bisa ojo diceramai, ojo diapa-apa. No, Papa itu pengen konsentrasi kalimat la ilaha illallah, itu terpenting. Makanya kalau kita lagi jelek ya, kemudian mau mentalkin segala macam, ojo koyo ngajari wong goblok. Ya. Ingatkan saja, meskipun mulut, mata wis kayak wong goblok beneran, ngowotok, tapi insya Allah Pak, hati ini masih menginginkan kalimat la ilaha illallah. Jangan ditangisi, jangan dirusui, hanya mendampingi untuk mengingatkan gitu. Hati itu ternyata meskipun mungkin otaknya wis rada-rada konslet otak, tapi hati ini ternyata tidak. Yang terakhir kayaknya. Jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya iki kok ndak dipateni, iki ganggu murotal ini. Ya. Itu pengalaman pribadi. Begitu saya sudah konsentrasi la ilaha illallah dengan dengar murotal ini, saya enggak dengarkan konsentrasi la ilaha illallah. Waktu itu makin dekat, Pak. Begitu dekat, takut Pak. Ada satu keinginan, makanya saya katakan tadi, persis surat Al-Munafikun tadi Pak, surat 63 ayat 10 tadi. Pengen apa? Sodako Pak, bener itu sodako. Bener wis Pak. Wis jangan lupa itu, wis tiap sebelum subuh itu siapkan, kalau dompet ada 2 sisi itu wis pindah itu ya, mbok 2.000, mbok 10.000 pindah, kasihkan yang itu gelo teman, karena saya tidak pengen apa-apa waktu itu Pak, pengen sodako. Padahal saya ya sudah umroh kandung saya Bu, imam masjid tak umrono, muadinya tak umrohnya 2.
Masjid lain juga gitu. Saudara-saudara tukang kebun, wah banyak Pak. Itu sih kurang. Akhirnya apa? Sampai sekarang pun saya ketua takmir, saya dokter bedah, saya masjid noto sandal Pak. Tidak senang saya lihat sandal saya toto. Kalau ada sandal semrawut, semeneng saya. Mudah-mudahan ya Allah jaga imal badah, karena gratis no pasien belum tentu ikhlas saya gitu ya. Tapi ini ikhlas loh, bodoh. Makanya non saya kalau jenengan pengen sehat, ya imbangi sodako itu dengan sehat yang diberikan Allah itu. Noto sandal. Jangan ada sandal penting selengkrah, ngadep keluar semua. Itu di masjid saya begitu. Tapi sekarang agak kurang pekerjaan saya. Kalau saya datang lu sandalnya kok serapi. Jadi orang-orang rebutan Pak sekarang, rebutan. Nah, begitu saya konsentrasi itu la ilaha illallah, waktu itu mepet keinginan saya hanya sedekah. Rupanya Allah itu kasep gitu. Percuma wis kasep. Wah, tambah takut Pak. Jenenge ya sik rada wedi mati ya. Akhirnya saya menghibur diri. Ya Allah, ya sudah ya Allah. Dunia cuma segitu. Saya mulai melupakan dunia. Saya menghibur diri. Saya akan menghadap Engkau. Tapi kan ya wedi Pak. Aduh ya apa rasane mari ngene kan gitu. Rasane mari ngene ya apa ya Allah. Ngeri juga Pak. Nah saat itulah ditampakkan Allah itu padang yang luas Pak. Padang luas. Kebun luas. Rumputnya itu luas Pak. Tanamannya jauh. Menjadi persoalan. Lah kok tidak ada kehidupan lain, tidak ada burung, tidak ada orang, tidak ada jalan setapak, tidak ada mobil, lah kok ijen Pak. Begitu ijen saya, ya Allah ini indah tapi wedi ya Allah ijen. Kira-kira alam barsa gitu ya Pak ya. Ya walau alam, takut Pak. Ini indah, saya suka kebun tapi kok yo ijen gitu. Kalau ono koncone baik ibu yang sudah mati kan seneng Pak, wijen deh. Lah habis itu ternyata saya kan ketakutan. Begitu itu ternyata apa? Saya perdarahan Pak. Perawatnya bengok-bengok, dokter Wigit perdarahan. Saya nginceng kateter ini darah segar. Perawatnya sibuk nyedoti cup saya di dakar segar. Waduh, saya pikir mati beneran ini. Ini wis mati, kalau kena pembuluh darah otak mati saya. Tapi mungkin sudah tidak tergoda setan. Tenang Pak saya, kesirep. Begitu kesirep, begitu bangun, alhamdulillah. Drainnya kateternya jernih. Terus perawatnya moro, dok ini sudah 3 minggu dok. Jadi, ya Allah ini harus dicopot dok selangnya. Kalau enggak ceket. Nanti dokter dilatih ya, diwining namanya, disapi, dikecilkan mesinnya. Menjadi persoalan kalau mesinnya dikecilkan, loh kenapa saya melok kecil Pak. Akhirnya hari pertama gagal saya. Nggak mampu di stop alatnya. Hari kedua gagal. Hari ketiga gagal. Hari keempat gagal. Nunggu hari kelima itu waduh kayak bertahun-tahun. Stres Pak. Karena krunya dok semangat. Loh, semangat ya opo. Enak ngomong semangat dok, semangat latihannya dok. Terus semangat ya opo. Saya bilang batin tapi Pak nggak bisa ngomong, diikat. Hari kelima, gagal Pak, hari kelima. Terus bilang dokternya, anestesi, dok maaf ya dok, tidak ada cara lain dok. Di tracheostomi dilobangi ya dok. Lah ini Pak, ini kan bekasnya bolong. Makanya suara saya kadang-kadang serak. Ya wes, tidak apa-apa. Saya bilang yang pegel lagi saya. Ya saya nulis itu Pak, kan tidak bisa ngomong, diminta itu nulis karpe saya itu gini nih. Perawat itu gantian, Pak.
Apa tulisan dokter Wigit itu Pak? Mateng kok ndak ada sing ngerti tulisan aku tahu. Mbak, tulisannya apa Pak? Ya Allah, rupane antara pikiran mbek tulisan itu ndak sama Pak. Nggak sama. Jadi perawat saya itu, Mbak, tulisannya apa Mbak? Pegel ya saya kadang-kadang maksudnya itu tapi tulisannya itu loh Pak, metu nih ndak bodoh. Nah. Kayak misalnya saya pengen mules, pengen BAB, saya tulis saya pengen BAB, kasih dulu kolak gitu. Itu waduh. Perawatnya itu guyu-guyu Pak, apa tulisannya Pak? Tulisannya apa? Itu rasanya aduh Pak, antara pikiran dan anu tidak jalan. Nah, akhirnya dilobangi Pak. Begitu dilobangi, alhamdulillah. Lah pertanyaan saya, kenapa kok nunggu hari kelima dilobangi? Ternyata ada cepet-cepet dilobangi ya mati gitu. Jadi begitu sudah dilobangi, bisa napas, mesinnya dimatikan, oksigennya ditaruh sini Pak. Pindah ke ruangan. Di ruangan Bu, 2 minggu ndak bisa miring, kalau miring sesek, kaki ditekuk gini sesek. Jadi atang-atang gini 2 minggu. Karena 2 minggu ndak ada perbaikan. Ya. Kira-kira percuma. Lainnya masih COVID, dipulangkan Pak, ditandu. Aduh, cilik hati saya. Waduh, dikon mati di omah iki. Kecil hati Pak. Biasanya dokter kan gitu. Kalau habis perawatan dono hasilnya wis kesuwen, dipulangkan Pak. Saya dipulangkan cilik hati wong logo ndak iso. Agak tinggi dikit sesek, miring sesek, kaki ditekuk sesek, lah dipulangkan ditandu lurus. Ditandu harus lurus Pak. Sampai rumah pakai oksigen non-stop 4 bulan. Nggak bisa miring, nggak bisa ditekuk kakinya, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri. Pertanyaannya, kok saya masih hidup? Ternyata apa? Kuncinya masih ditunda mati saya, termasuk mati jenengan. Tidak hanya mati saya. Terus yang kedua, saya merasa semangat karena ternyata ikhlas, sabar, bersyukur itu tidak hanya lewat mulut, ujian praktek Pak. Kita ingin dekat dengan Allah, gitu. Nah itu membuat saya semangat. Begitu sudah 4 bulan di rumah atang-atang kok, jenengan coba ya Bu, nanti atang-atang 2 hari 2 malam, ya, ndak usah miring, ya opo boyoke. Saya itu waktu atang-atang di rumah itu sakno yang ya ndak pernah mau ditinggal Pak sama ndak. Karena apa? Khawatir selangnya oksigen ini kesampluk. Kalau kesampluk, lah ya apa sing benakno? Saya belum bisa duduk, mati beneran kan gitu. Apalagi nun sewu, yang saya paling sedih ya sekarang saya terima kasih ke istri saya. Jadi kan ngebrok Pak. Jadi pakai pampers itu kalau sudah BAB, Mama jangan dulu dibersihkan, nunggu 1 jam biar tuntas. Iya tidak apa-apa. Begitu sudah 1 jam, oke Ma, tuntas. Dibersihkan, dipacem-macem, dilap, dikasih wangi-wangi, itu dipasang pampers baru. Yang megel lagi Bu, lagi 10 menit lagi wis ganteng. Wangi lah kok kebelet lagi. Ya Allah, itu Pak, itu aduh, ya Allah maaf ya Ma, gitu saya. Itu yang saya alhamdulillah sekarang ya. Nah itulah kira-kira apa pengalaman yang kok bisa langsung jalan ya, tidak langsung latihan berat sekali Pak. Nambah sedikit, mau tanya sedikit. Pada saat sakit itu kan konsentrasi pada penyakit. Lalu kita itu kalau mau otomatis harusnya kan ditingkatkan pada saat sakit. Tapi kenyataannya tidak bisa. Pada saat sakit itu ibadah kita sudah menurun. Apa yang harus dilakukan? Ya, gini. Biasanya orang sakit itu kan malas ibadah.
Ya, biasanya Pak. Pertama karena kurang ilmu. Ya, kurang ilmu itu insya Allah ya akan membuat kita motivasi Pak, karena berilmu. Kedua, yaitu tadi dihayati benar ayat-ayat Allah itu. Contoh ya, Surat Nuh ayat ke-3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ani'budullaha wattaqu wati'un. Terus keempatnya, yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum illa ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yaghfiru la kuntum ta'lamun. Jadi sembahlah Allah pertama. Bertakwalah kepadanya. Ikuti Rasul gitu ya. Jadi diperintahkan sudah nyembah Allah, bertakwa, ngikuti Rasul. Agar ayat ke-64-nya Allah mengampuni sebagian dosa-dosamu. Lu bayangkan Pak, sudah bertakwa, menyembah, ngikuti Rasul, lah kok dosanya sebagian diampuni, kok ndak kabeh. Apa yang ditunggu? Kira-kira apa yang ditunggu? Taubat, ya, taubat. Akan diampuni sebagian dosa-dosanya dan diperpanjang umurmu, usiamu pada batas yang sudah ditentukan. Kalau sudah memang ketentuan Allah, tidak bisa dimaju mundurkan kalau kamu mengetahui. Itu arti ayat tadi. Artinya apa? Kalau pengen sehat, ingin beribadah khusyuk, ya harusnya meningkatkan apa tadi? Menyembah Allah, bertakwa, ngikuti Rasul. Nah, itu tapi penyakitnya kalau sudah sakit males kabeh. Padahal saat itulah kita dekat dengan Allah, doanya makbul. Apa yang kita kerjakan tidak sama dengan orang yang lagi tidak diuji, kan eman-eman gitu. Itu makanya nambah ilmu itu penting untuk memotivasi diri saat sakit. Dan sekali lagi kalau sakit, jangan yang diingat pertama cari dokter yang hebat. Ya, ingat Allah dan bertujuan sehat agar bisa khusyuk dan kuat beribadah. Tapi kalau sudah sehat, orang lagi dengar adzan jegidet, tidak datang ke masjid, itu ya tidak cocok sama tujuannya. Itu. Ada lagi sebelum kita akhiri. Sudah ya, jadi sekali lagi teknologi mengaktifkan anak tadi itu sudah lama, sudah sekitar 18 tahun yang lalu. Jadi semua anak itu sempurna Bu, termasuk diri kita. Begitu sudah dititipkan ruh oleh Allah, ruh itu gaib. Jadi model apapun anak pasti cocok sama orang tuanya, karena anak itu bukan pilihan, pasti cocok. Itu pilihan Allah ya. Kalau suami istri bisa jadi ya tidak cocok karena milih, tapi kalau tidak cocok cerai, Allah tidak suka karena itu kan pilihanmu gitu. Dan sekali lagi muliakan kaum Hawa, ibu-ibu, karena kaum Hawa itu juga berasal dari kita yang laki Pak. Dan itu harus dimuliakan karena kalau lihat sejarahnya tadi, nasihat Allah bahwa itu ibu-ibu itu sekali lagi perannya luar biasa. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.